Semangat dahsyat, jumpa kembali bersama saya Coach Tuluk Marbun dimanapun Anda saat ini berada. Saya sapa Anda, salam sukses, salam dahsyat. Senang kembali bisa bertemu dengan Anda dalam program Jago Jualan bersama Coach Tuluk. Kali ini kita belajarnya di YouTube, yaitu dengan live recording ya. Senang kita bisa berbagi, belajar, dan salah satu materi yang paling banyak ditunggu-tunggu ketika saya mengajar online adalah yaitu pola penawaran anti tolak. Ini biasanya salah satu materi yang dinanti-nanti. Nah, mungkin Anda bertanya, apakah benar ada penawaran anti tolak? Nah, pertanyaan ini mengingatkan saya satu kali ketika saya promosi kelas online, kemudian salah satu dari kontak saya berkata, "Ah, katanya pola penawaran ditolak, buktinya saya tolak, berarti sudah tertolak dong, berarti bukan anti tolak." Nah, pola penawaran anti tolak itu sebenarnya punya pola tersendiri. Nah, punya kategori tersendiri. Nah, oleh sebab itu saya menyarankan simak video ini dari awal sampai akhir biar Anda memahaminya. Nah, saya jadi ingat ketika saya baru baru jualan online gitu. Saya kan berawal dari internet marketing, kemudian web developer gitu. Nah, saya mulai jualan ini ketika saya menjadi web developer. Nah, kemudian pada saat yang bersamaan saya melihat melihat banyak orang yang jualan online saat itu. Nah, akhirnya saya mencoba jadi reseller. Nah, pengalaman pertama yang saya alami yaitu ditolak. Jadi, apakah ada pertanyaannya, apakah ada penawaran yang tidak pernah ditolak? Tentu jawabannya bisa iya, bisa tidak ya. Jadi, saat itu ketika ditolak saya berpikir bagaimana caranya nih? Nah, dari situlah awalnya saya belajar dari berbagai sumber sampai saya menemukan satu pola, kemudian pola itu saya praktekkan, lalu saya ajarkan. Nah, ketika saya mengajar ini tujuan saya sebenarnya pada saat itu adalah untuk merekrut reseller. Lalu ada peserta yang berkata, "Wah, ini materi yang seperti ini jangan digratisin," gitu. Nah, sekarang ini digratisin nggak apa-apa. Nah, mungkin Anda juga bertanya apakah ada penawaran yang tidak pernah ditolak? Tentu ada yang tidak pernah ditolak, ada juga yang tidak. Tapi itu sekali lagi biasanya ada kategorinya. Biasanya ada hal-hal yang terpenuhi sehingga memang sangat sulit ditolak. Nah, ketika Anda melakukan penawaran, apakah Anda pernah mengevaluasi setiap penawaran Anda? Nah, ini yang penting. Nah, kalau misalnya Anda mengevaluasi penawaran-penawaran yang Anda lakukan, Anda akan mengetahui ya, apa yang membuat respon cepat, apa yang membuat orang ragu, apa yang membuat orang tidak tertarik sama sekali, di mana letaknya, di mana kekurangannya. Kalau misalnya Anda menggunakan broadcast WhatsApp atau dan lain-lain sebagainya, atau seperti Telegram atau website, Anda bisa melihat semua aspek-aspek penawaran Anda itu apa yang kurang, kemudian diuji. Nah, kalau saya dulu kan salah satu senjata saya untuk promosi adalah copywriting. Nah, copywriting itu seringkali itu saya tes berkali-kali, ya. Saya tes berkali-kali, merubah aspek-aspeknya, kemudian nanti sampai menemukan satu pola yang pas. Nah, pada saat itu biasanya responnya lebih baik. Nah, itu perlu dievaluasi. Jadi, bagaimana Anda, apakah Anda sudah mengevaluasi setiap penawaran Anda? Nah,
Apa insight dari setiap penawaran Anda? Jadi kita lihat nih, kalau saya pakai model seperti ini, responnya sedikit. Kalau saya pakai model seperti ini, responnya agak banyak. Bagaimana kalau digabung? Nah, jadi Anda harus menemukan insight-insight atau wawasan-wawasan dari setiap penawaran itu. Nah, dengan kita mendapatkan insight itu, maka dari insight yang kita temukan, kita akan menemu pola-pola. Pola-pola yang tentu pola ini nanti tetap harus kita lakukan tes dan ukur. Ya, jadi penawaran anti tolak itu ada, tapi penawaran itu tidak terjadi begitu saja. Ada prosesnya, ada tahapannya, seperti yang saya katakan, ada juga hal-hal yang harus dipenuhi. Nah, kalau Anda pernah ikut kelas saya, baik di BlackBerry maupun di WhatsApp, di Telegram, atau berbasis website dulu, atau yang berbasis Telegram dengan Google Drive, Anda akan selalu bertemu namanya TV. Nah, jadi pertanyaannya bagaimana Anda bisa menjual TV ini lebih menarik dan lebih bikin bahagia. Nah, disandingkan dengan sandal. Biasanya kan sandal jepit. Nah, biar jangan dari dulu sandal jepit melulu ya. Sekarang kita buat high heel gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana Anda bisa menjual lebih cepat kedua-duanya ini. Nah, kadang-kadang begini, sebelum saya masuk pada materinya, kita bisa saja menjual hal yang sama, tetapi hanya mengubah konsepnya sedikit. Itu bisa menghasilkan hasil yang luar biasa. Kalau Anda ingat video Changing World, ya, Changing World, ya, video itu sangat beredar di luar sana hanya dengan mengubah kata-kata hasilnya berbeda. Padahal prinsipnya sama. Itu sering juga kita kenal dengan salah satunya adalah reframing. Oke, Anda akan bertemu dengan materi reframing nanti di materi berikutnya. Oke, sekarang bagaimana supaya Anda bisa menjual lebih cepat tadi TV dan sandal. Sekali lagi ini ilustrasi. Nah, dari ilustrasi ini Anda akan mendapat, oh polanya seperti ini. Nah, karena produknya berbeda nanti, kemudian hampir semua produk tentu tidak bisa disamakan begitu saja karena pertimbangan pertimbangan misalnya pertimbangan harga, pertimbangan layanan dan sebagainya ya. Tetapi polanya itu bisa diterapkan ya dengan perhitungan-perhitungan. Nah, ini contoh aja. Nah, tentu kalau saya karena saya jasa sangat bisa menerapkan apa yang saya ajarkan di sini ya. Nah, polanya adalah yang pertama itu menawarkan kepada orang yang tepat, kemudian tawarkan pada waktu yang tepat, tawarkan dengan kata-kata yang hipnotik, bukan berarti Anda hipnotis itu lalu jualan, bukan. Itu namanya maksain ya. Di awal saya sudah jelaskan, saya sebut itu ilmu paksa. Jadi kita bukan menghipnotis, tapi kata-kata yang kita gunakan itu kata-kata yang membuat orang lebih tertarik, ya, lebih berminat. Kemudian berikan security yang kuat dan terakhir itu berikan garansi. Jadi 5 pola ini kalau Anda penuhi biasanya penawarannya memang hampir sulit ditolak. Dari pengalaman saya hampir boleh saya katakan memang benar-benar anti tolak. Pertanyaannya siapa itu adalah orang yang tepat? Orang yang tepat itu adalah orang yang membutuhkan produk Anda. Ya kalau orang tidak butuh, ya pasti menolak. Misalnya seperti Anda jual, seperti yang sering saya katakan, Anda jualan makeup ke saya kemungkinan hanya beli 2 kali setahun, ulang tahun istri saya, kemudian anniversary kami, begitu ya. Nah, kalau yang lain mungkin sama, jadi hanya sekali setahun. Nah, jadi kita harus menawarkan kepada orang yang membutuhkan. Nah, seperti yang saya cerita di awal itu, begitu saya promosi, dibilang, saya udah tolak kok, berarti tidak terbukti. Jawaban saya tentu karena Anda tidak butuh.
Kalau orang yang butuh pasti akan berminat. Nah, mungkin Anda bertanya bagaimana kita supaya tahu orang itu butuh atau tidak. Nah, itu sudah ada di materi 2 dan materi 3, yaitu tentu dengan mempromosi, kemudian mengevaluasi hasil promosi, lalu melihat responnya. Dari situ kita tahu apakah orang itu butuh atau tidak. Jadi memang selalu diawali dengan promosi atau marketing, ya. Kemudian orang yang memiliki kemampuan membeli, ya butuh dan mampu. Ya butuh tidak mampu, ya tentu tidak akan membeli. Atau punya kemampuan tapi tidak butuh, ya nggak juga beli. Ya, seperti yang saya contoh tadi, misalnya Anda menawarkan ke saya lipstick gitu, saya bisa beli tapi tidak butuh. Jadi kita harus menemukan, ya, orang yang butuh produk kita dan mereka punya kemampuan membeli. Nah, mungkin Anda bertanya lagi, bagaimana saya tahu kalau dia mampu membeli? Nah, itu dalam materi 3 saya sudah menjelaskan bagaimana kita bisa memprediksi, bagaimana kita mengukur kemampuan membeli. Jadi, tawarkan kepada orang yang butuh dan mampu, ya. Anggap saja Anda sales mobil, saya memang butuh Pajero, tapi saat ini belum mampu. Atau mungkin Anda sales Pajero, Anda menawarkan ke orang kaya, dia mampu tapi belum butuh karena sudah ada beberapa mobil lainnya. Jadi orang yang tepat adalah orang yang membutuhkan produk Anda dan memiliki kemampuan membeli. Nah, kalau seperti ini biasanya penawaran kita itu sangat sulit ditolak atau hampir sulit ditolak, ya, hampir tidak tertolak. Nah, mungkin Anda bertanya, apakah kita akan promosi kepada siapa saja? Nah, saya jelaskan. Nah, dalam materi 3, saya review kembali. Dalam materi 3, kalau Anda promosi dari yang kategori merah dan kuning, itu masih peluang ditolaknya ada. Apalagi yang merah ini peluang 80% itu tertolak. Kalau yang kuning itu peluang ditolaknya itu bisa mencapai 50%. Nah, yang hijau ini adalah hampir sulit ditolak, ya, anti tolak. Jadi ketika Anda menawarkan penawaran Anda, orang yang membutuhkan produk Anda dan mereka punya mampu beli dan mereka pada kategori hijau atau yang saya sebut sebenarnya mereka adalah hot market. Jadi sampai di sini kita bisa katakan penawaran anti tolak itu kepada hot market, ya. Mereka sudah siap membeli dan yakin akan bertransaksi dengan Anda, ya. Hanya butuh mungkin promosi sedikit, nah, mereka langsung membeli. Nah, itu aspek yang pertama. Aspek yang kedua adalah waktu yang tepat, ya. Jadi kalau misalnya Anda promosi, usahakan di waktu luang. Nah, dulu kalau misalnya menggunakan BlackBerry, WhatsApp, atau mungkin sekarang Telegram, atau mungkin yang lainnya, itu promosinya itu adalah waktu luang. Misalnya pagi, dari Anda bisa promosi dari jam 5 sampai jam 7, siang jam 12 sampai jam 2, sore itu Anda bisa promosi dari jam 5 sampai jam 9. Nah, Anda harus perhatikan waktu luang orang. Kalau orang sibuk, kemungkinan diabaikan. Kemudian biasakan promosi yang getol itu di awal atau di akhir bulan. Ya kalau misalnya Anda promosi di pertengahan bulan itu kemungkinan daya belinya berkurang. Jadi lebih enak itu di awal dan akhir bulan. Akhir itu misalnya di atas tanggal 28 ya, karena sebagian tanggal 25 itu udah gajian. Jadi orang lagi punya dana, nah itu bisa dimanfaatkan promosi ya. Tentu harus punya dana saat itu. Ya, mereka punya dana yang tersedia.
Tapi kemungkinan besar semua orang punya dana di awal dan di akhir bulan, kecuali memang sudah gali lubang tutup lubang, berarti bukan kategori market. Karena kalau orang butuh tapi kemampuan kurang, itu belum memenuhi syarat. Ya, jadi harus orang yang mampu dan punya kemampuan. Nah, waktu yang tepat ini sekali lagi waktu luang, ya, kemudian akhir bulan dan waktu punya uang. Kalau lagi belum punya uang, ya nantinya tentu pasti akan tertunda, ya. Pasti bilang tunggu dulu. Jadi kita harus menunggu sampai mungkin beberapa hari atau mungkin beberapa minggu, tapi jangan putus asa, nanti kita akan belajar bagaimana follow up sehingga nanti bisa berlanjut kepada closing. Kemudian kata-kata yang hipnotik ini biasanya kita bisa gunakan seperti buruan, ya, terbatas, now or never. Ya, kalau misalnya Anda pakai di call to action atau di headline, ya. Jadi Anda bisa menggunakan kata-kata yang mengajak, ya. Buruan, rame-rame. Ini kan membuat orang tergesa-gesa, ya. Kemudian Anda bisa mengganti kata, misalnya seperti khusus menjadi spesial, atau menjadi istimewa, atau orang-orang tertentu. Kemudian menggunakan kata hanya dan saja. Hanya dan saja ini powerful, ya, karena ini akan memberikan rasa seperti lebih murah, ya. Misalnya kalau Anda jual berapa harganya? 2 jutaan. Itu terkesan ya biasa aja, ya kan, bisa terkesan mahal. Tapi kalau hanya 2 juta, ya, atau hanya 2 juta saja, itu memberi terkesan memang itu murah. Nah, ini yang saya bilang tadi, mengubah kata itu bisa mengubah hasil. Jadi ketika Anda berkata 20 ribuan, 30 ribuan, itu memberi seperti memang lebih murah. Walaupun faktanya ya harus bayar 2 juta juga. Anda ngomong 2 juta dengan hanya 2 juta saja kan bayarnya tetap 2 juta. Tetapi secara psikologis itu berpengaruh. Ya, dulu ketika saya mengajar psikologi harga pembeli, ya kita bermain-main kata, bermain angka, bermain desain, walaupun sebenarnya sama saja, tapi itu memberikan kesan psikologis lebih murah dan orang merasa tidak keberatan. Ya, misalnya kalau Anda melihat harga 9.999.000 rupiah, ya kan hanya beda 1 juta, tetap aja Anda bayar 1 juta. Tapi karena itu masih 900-an, itu memberikan kesan lebih murah. Walaupun faktanya Anda tetap akan bayar 1 juta. Kemudian diskon, ya, diskon itu terlalu memberikan rasa hipnotik, ya. Kemudian cashback, ya. Ada diskon, misalnya diskon hanya sampai jam 10. Nah, itu pasti memberikan security, ya. Ada cashback hanya untuk 20 pembeli pertama. Nah, itu biasanya akan memberikan security juga, ya. Kemudian bonus, ya, bonus itu selalu hipnotik, apalagi hadiah tanpa undian. Wah, itu orang suka sekali, ya. Nah, kata-kata ini adalah kata-kata yang hipnotik, tentu masih banyak, ya, Anda bisa belajar. Nah, yang sering Anda temukan, yang sering saya gunakan juga ini. Sebenarnya ada banyak yang bisa Anda temukan di luar sana, yang utama itu adalah Anda praktek, Anda uji sepowerful apa. Nah, kalau misalnya spesial dan istimewa ini atau orang-orang tertentu ini Anda mungkin alami sendiri di pasar. Ya, kalau Anda beli ke satu toko, udah karena situ spesial, udah spesial sama situ aja, ya. Jangan bilang-bilang sama orang gitu. Kalaupun Anda tungguin semua di toko itu, nanti pada endingnya seperti itu. Lalu bagaimana supaya misalnya tidak terjerumus pada pembohongan? Bedakanlah harganya, ya. Entah lebih murah atau lebih mahal sedikit. Yang penting buatlah mereka selalu berbeda dan istimewa.
sehingga tidak merasa ditipu ya. Oke, ini penting, pola scarcity. Bagaimana Anda memberikan scarcity, rasa tergesa-gesa, yaitu pembatasan pembeli. Kalau di kelas online saya mengajar triple power, ya triple power. Jadi saya memberikan 3 scarcity atau 3 pembatasan di promo itu. Pertama biasanya adalah pembatasan pembeli, ya. Kalau ke saya tentu pembatasan pendaftaran, pembatasan jumlah peserta. Misalnya 10 orang tercepat hari ini akan mendapat diskon harga segini. Biasanya kata harga seganti investasi, ya. 10 orang pertama akan mendapat nilai investasi hanya hanya 199.000 saja. Kemudian dibatasin waktunya. Promo ini hanya berlaku sampai hari ini jam 11 siang, misalnya nih ya. Nah, bagi Anda yang melakukan transaksi di bawah jam 11 siang, Anda akan mendapat cashback senilai ya 50.000. Kenapa tidak dibuat hanya saja itu memberi kesan murah, tapi kalau memberi kesan seperti besar ya kita tidak pakai kata hanya saja. Nah, tentu harus lebih cepat, lebih murah. Bagaimana caranya? Bagi Anda yang melakukan transaksi 30 menit setelah promosi ini disebarkan, Anda bisa membayar investasi kelas online ini hanya 159.000 saja. Jadi ini adalah contoh triple power scarcity yang saya terapkan di promosi-promosi online saya, dan ini memang powerful gitu. Bagaimana kalau udah lewat dari itu? Maka kalau sudah lewat, maka masih ada 2. Bagaimana kalau yang kedua masih lewat? Maka ada masih pembatasan pembeli. Nah, kadang-kadang kan, aduh saya terlambat ini kok, saya sebenarnya pengen nih. Boleh nggak nanti saya transfer seperti yang sama? Saya bilang, karena Anda berminat, kalau harganya sama tentu tidak boleh, karena nanti nggak enak sama yang lain ya. Tambahkanlah, misalnya 30.000 saja, tambahkan 40.000 saja dari investasi yang sebelumnya. Jadi karena sudah lewat, orangnya berminat, ya tetap kita kasih seperti yang saya katakan itu diskon. Ya tujuannya kan supaya 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 orang cepat. Nah, tapi dengan syarat, biasanya ada syaratnya sebuah. Nanti syaratnya transfer segini. Nah, saya masih ingat satu kali ketika saya promosi itu ada salah satu peserta kelas itu lagi hujan-hujanan. Itu dia terabas setor ke ATM, sampai di ATM dia terabas, dia transfer, lalu dia buru-buru lagi untuk mengkonfirmasi sudah transaksi. Nah, itulah the power ya. Anda bisa mempraktekkan ini, nanti pengalaman Anda bisa bagikan di kolom komentar di bawah ini ya. Dan ingat, kalau Anda memang merasakan mendapatkan insight, ya silakan tekan tombol like-nya, lalu bagikan ke banyak orang, sebanyak mungkin ya, supaya semakin banyak orang yang merasakannya. Memberikan garansi. Nah, garansi itu penting karena garansi itu bertujuan untuk memberikan kenyamanan pembeli. Nah, garansi bisa berupa jaminan barang, jaminan layanan, jaminan transaksi. Walaupun nanti nggak semua orang itu ambil garansi. Benar nggak sih? Ya, garansi itu sebenarnya memberikan kesan kenyamanan. Walau tentu garansi itu bisa diambil, bisa juga tidak. Tapi faktanya hanya sebagian kecil yang kita menggunakan garansi, karena memang biasanya garansi itu
lebih pendek usianya produk. Misalnya produk itu mampu 3 tahun, digaransi 2 tahun. Jadi selama 2 tahun memang aman, ya. Nanti mulai bermasalah setelah 3 tahun kemudian. Tapi tergantung perusahaannya ya, tergantung perusahaannya. Ada juga yang memang sebatas itulah usianya begitu. Tapi pada prinsipnya garansi itu memberikan kita jaminan layanan walaupun pada faktanya kebanyakan kita tidak pernah menggunakan garansi itu karena selama garansi itu semuanya baik-baik saja. Ya, terutama saya pikir garansi transaksi ya, garansi transaksi ini jangan sampai orang nanti ketipu. Nah, biasanya kalau kita menggunakan hard selling ya, itu kan kadang-kadang mirip kayak penipuan gitu. Nah, itu juga perlu dicegah. Nanti kita akan bahas itu di paling akhir ya. Nah, yang pasti berikan kenyamanan transaksi. Kenyamanan transaksi ini Anda bisa menunjukkan misalnya bukti transaksi, alamat, dan kejelasan. Nah, tergantung. Misalnya kalau offline tentu bisa langsung ke kantor ya. Yang pasti barang telah dijamin, Anda melakukan jaminan layanan kalau memang butuh jaminan layanan, kemudian Anda juga memastikan jaminan transaksi. Ya. Ini adalah seperti yang saya katakan, ini adalah sistem harga coret. Ini memang salah satu promosi yang sering kita temukan. Tapi ini juga masih bisa kita pengaruhi, ya bisa kita misalnya kita ganti hanya 1,2 jutaan saja. Bisa kita buat terkesan lebih murah, secara psikologi lebih murah. Tapi ini adalah salah satu contoh ya. Nanti akan saya bahas sesekali itu nanti di psikologi harga pembeli. Harapan saya itu bisa nanti memberikan kesan dan Anda bisa mempraktekannya. Ya ini sama, karena tadi kan kita mau menjual TV dengan sandal ini ya, bagaimana menjual TV ini lebih cepat ya. Nah, ini misalnya dari 100 ribuan, ya dari 100 ribuan kita coret jadi 80 ribu. Ini memang pola yang umum. Sekali lagi ini bisa kita buat misalnya dengan menambah kata hanya saja 80 ribuan. Nolnya dibuang, 3 diganti, jadi an itu juga akan mempengaruhi. Nah, sekarang saya akan saya akan membongkar apa yang saya lakukan di kelas online. Sekali lagi ini ilustrasi, karena saya jasa tentu saya bisa melakukan ini dengan mudah. Nah, mungkin kalau Anda ada yang produk apa segala macam, nah butuh banyak pertimbangan-pertimbangan. Tapi saya buka dulu polanya ya. Contoh, kalau misalnya Anda beli TV bonus sandal, gimana kesan? Nah, kalau Anda beli TV bonus sandal, ya terkesan biasa saja. Tapi bagaimana kalau beli sandal bonus TV? Ah, itu orang akan cerita, wah tadi saya beli sandal loh, bonusnya TV. Nah, tapi apakah tidak rugi? Nah, itu tadi perlu lagi perhitungannya. Nah, ini sekali lagi ilustrasi, Anda bisa mencoba, tapi kalau dalam jumlah terbatas, misalnya seperti ini ya, buruan beli sandal spesial berhadiah TV tanpa diundi. Nah, ini pasti akan berlomba semua ya. Tapi tentu Anda harus perhitungkan harga sandal dan TV-nya ya. Bukan berarti proyek buang-buang duit ya. Ada hitung-hitungannya ya, ada hitung-hitungannya. Saya pernah ajarin juga di kelas online bagaimana hitungannya. Jadi tidak rugi, tapi tetap untung. Hanya saja memang tidak bisa dalam kategori jumlah banyak ya. Caranya berikutnya adalah buruan beli sandal spesial berhadiah TV hanya untuk 3 pembeli pertama saja. Nah, kalau ini kan memang sekaritinya powerful sekali ya. Hanya 3 pembeli, jadi orang kan berbondong-bondong. Orang akan berlomba. Nah, tapi Anda harus konsisten ya. Kalau Anda misalnya karena orang banyak datang, Anda masih mempertahankan promonya, maka Anda bisa membedakan harganya ya. Jadi
Anda konsisten, dengan itu kemudian karena banyak orang berminat, Anda bisa memperlakukan promosi tapi dengan cara yang berbeda sehingga tidak terkesan penipuan, ya. Kemudian masih bisa kita tambahkan lagi, ya, buruan beli sandal spesial, berhadiah TV tanpa diundi, hanya 3 pembeli pertama sebelum jam 11 siang. Jadi Anda lihat sini pembatasan pembeli, pembatasan waktu. Biasanya buru-buru. Nah, sekali lagi ini adalah sebuah pola di mana Anda bisa memberikan penawaran yang begitu sensasional, tapi bukan berarti Anda lagi buang-buang duit, tapi dihitung semuanya. Dihitung-hitung, kemudian diatur sedemikian rupa sehingga tidak rugi. Kalaupun misalnya Anda mau rugi-rugi sedikit, tidak ada juga yang melarang. Tapi ingat, ini kan pembatasan pembeli. Kalau tidak dibatasi ya repot, ya. Nah, hindari harga yang terlalu murah, ya. Kalau harganya terlalu murah, ini orang akan memberikan kesan, wah ini jangan-jangan penipuan, nanti saya ketipu nih. Gitu. Kemudian hindari penawaran yang kurang wajar. Penawaran yang kurang wajar ini mungkin karena Anda butuh banget, banting sana, banting sini, banting sana, gitu. Banting harga, keluarin bonus lagi, keluarkan ini lagi, ya. Nah, itu hindari karena kadang-kadang itu bisa terkesan atau seperti penipuan, ya. Kemudian hindari promosi yang tidak konsisten. Tidak konsisten seperti apa Anda tadi berkata hanya 3 orang saja, bukan 3 orang saja. Kalau memang banyak yang berminat masih mau seperti itu, Anda membedakan harganya. Nah, pembedaan harga itu Anda bisa membuat seperti yang saya kata tadi. Sebenarnya promosi ini sudah habis, tapi spesial buat Ibu, Ibu cukup menambahkan sekian saja. Maka promosi yang sama bisa dilakukan. Nah, kita tidak berbohong, ya. Kenapa? Karena promo tahap 2 yang Anda lakukan dan selanjutnya dan selanjutnya. Nah, bagaimana sampai di sini ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas? Silakan tulis, ya. Tulis komentar Anda atau pertanyaan, atau nanti kalau Anda sudah praktek, nah tulislah testimoni Anda di bawah di kolom komentar ini, ya. Jadi begini teman-teman, tinggalkan komentar positif Anda. Setelah Anda mendengar ini, bagikan kepada orang sebanyak mungkin supaya semakin banyak orang yang tahu, supaya semakin banyak orang yang merasakan manfaatnya. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih sudah mengikuti kelas ini. Saya Coach Stolo mengucapkan salam sukses, salam dahsyat untuk kita semua.